Baju bekas berkah ataukah wabah bagi penjual maupun masyarakat di Kota Bengkulu? Pemirsa, kali ini tim TVRI Bengkulu akan menyusuri secara langsung bagaimana penjualan baju bekas alias baju Batam di Kota Bengkulu. Sebenarnya bisnis penjualan baju bekas ini menorehkan untung yang lumayan. Namun risiko penjualannya juga besar karena penjualan baju bekas sudah dilarang keras. Hanya saja masih ada penjual yang kucing-kucingan memasarkannya. Bahkan kini tren thrifting atau pemakaian baju bekas menjadi idola baru bagi kaula muda di Indonesia. Saat ini saya sedang di rumah salah seorang penjual baju Batam yang tidak lagi berjualan di pasar Panorama Kota Bengkulu. Febriani memilih berjualan di rumah karena sudah tidak mampu lagi membayar kontrakan di pasar. Berjualan di rumah sudah dilakukannya 1 tahun ini karena mahalnya harga baju bekas saat ini. Harga baju bekas mahal karena adanya pembatasan penjualan dan pembelian baju bekas oleh pemerintah pusat. Biasanya harga baju bekas untuk satu balnya dijual 8 juta rupiah, kini naik hingga 2 kali lipat. Misi yuk. Iya. Wah, lagi cari-cari nih. Iya, cari. Batam. Ini baju-baju kemeja ya? Iya, kemeja cowok, cewek. Kemeja cowok, cewek. Iya. Kalau kemeja ini berapa nih? 25-an, ada yang 50. Kalau baru buka bal, ada yang 50. Oh iya. Tergantung kualitas juga Iya, berarti ya? kualitas. Ada yang brand-brand, ada. Oh, ada brand-brandnya Iya. juga ya? Ya, brand-brand di Tinder. Oh Kayak iya. anak tender-tenderan. Oh gitu. Jaketnya ada, ordingnya ada juga. Oh, jaket, hordeng Iya, juga iya. ada. Iya, Selain selimut. jaket dan hordeng, ayo jual apa lagi? Selimut sama. Selimut juga ada. Iya. Jasnya ada juga. Oh, jas juga ada Iya. juga ya? Tapi di bawah. Ini keseruan. Kemeja putih ada. Bongkar-bongkar gini rasanya menambah semangat ya. Semangat ya. Dicari orang kalau dibongkar-bongkar. Iya. Orang tuh senang kalau dibongkar-bongkar. Hmm. Pada milih yang Kalau jaket ini berapa nih? kalau jakit yang baru buka bal Iya. 100. 100 ya. Ya. Ada kayak hoodie, kayak jaket-jaket Ya, resleting kalau itu beda ya? Hoodie 80 100. Kalau di tender hoodie-nya 100. 100 juga ya. Nih kalau boleh cerita sedikit nih. Mm-mm. Kenapa sih Ayu bisa kepikiran ide untuk berjualan Batam ini sendiri? Maksudnya lebih ke baju bekas ini sendiri. Enak, jualannya enak. Ya. Idenya pertama sekali untuk jualan baju bekas ini dari mana ya? Dari kawan. Dari kawan ya. Oh, melihat kawan dulu. Iya. Terus Ayu punya ide untuk buka juga gitu ya. Iya. Kata kawan buka juga. Buka. Jadi menurut Ayu kalau jualan baju bekas ini gimana Ayu? Hasilnya lumayan atau gimana? Lumayan lah. Lumayan. Iya. Kalau sehari sendiri bisa berapa nih keuntungan Ayu dari jualan baju bekas ini? Kadangan. Kalau barangnya elok bisa tembus, udah dibuka tuh bisa tembus. Kalau barangnya buruk, namanya beli kucing dalam karung. Oh iya, jadi belum tahu hasil kualitasnya juga iya, belum tahu. bagaimana ya. Ini yang celana nggak ada nih? Nggak ada, sudah habis. Oh kebetulan sudah habis Iya. ya. Sana tuh mahal. Ini ada jaket juga nih. Iya, jaket. Jadi kalau satu bal ini kalau isinya jaket semua ya? Iya, jaket sendiri semua. Kalau kemeja semua. Itu kan Kemeja, ada kemeja kode-kodenya. Kalau suka dukanya selama Ayu jualan Batam ini apa nih? Enak lah, enjoy. Kalau lagi dapat barang cak mana barang buruk lah. Iya. Kalau dapat barang buruk tuh lesu lah. Ya soalnya jualnya juga susah Iya, ya. jualnya susah. Peminatnya hampir nggak ada ya.
Kalau barangnya kecil, cak mana nah? Kalau barang kecil, Oh iya iya. Iya. Sorang-sorang. Kalau misalnya ini kan habis nih, Heeh. ya kalau habis syukur-syukur kini habis. Tapi kalau barangnya ada yang cacat ya gitu ya, ya ada Iya. yang benar-benar rusak gitu. Itu Jadi ini- dibuang. oh langsung dibuang Heeh. gitu. Itu dibuang nggak cacat. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Lensa di Rafflesia. Ini tempatnya masih jauh nggak ya? Enggak, itu cuma ada Ki. Oh sudah dekat ya tempatnya? Iya. Di sebelah sana ya? Ya sebelah sana. Kita langsung Yang sana. brand ada. Siap. Nah ini yang brand ini juga. Oh jualnya. ya, jadi di Coba sini tempat lokasi untuk membeli pakaian bekas masih layak pakai ya? Ya? Iya. Oh, kalau mau yang bagus lagi, yang ini yang brand. Yang brandnya. Oh, yang brand. Kalau mau cari-cari yang model-model medium, Nah, yang di- biasa. Yang biasa ini banyak itu banyak. Oh, banyak ya masih banyak. Yang ini pilihan brand. Saya cari dulu ya. Ya siap. Kayaknya ini tempat yang pas nih. Iya, Saat ini kami akhirnya memutuskan untuk melihat secara langsung penjualan baju bekas di sentra penjualannya di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Menurut Pepri, penjualannya yang ramai pada hari Sabtu dan Minggu, atau ketika pedagang menstok model dan pakaian bekas yang baru datang atau biasa dikenal dengan istilah buka bal baru. Kebetulan saya juga berkesempatan mewawancarai salah seorang pembeli baju bekas di pasar ini. Wah, lagi cari baju atau jaket nih, Mbak? Cari rok. Cari rok. Wah. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa nih? Mbak Rianti. Mbak Rianti. Mbak Rianti boleh cerita-cerita sedikit nih? Boleh. Iya. Ya, tinggalnya di mana nih? Tinggalnya di Brumdam. Oh, gitu. Agak jauh, lumayan jauh dari sini ya, Mbak? Lumayan. Biasanya sering ke sini, Mbak? Sering. Sering. Kalau dari dalam sebulan berapa kali nih ke sini? 3 kali lah setiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu? Iya. Oh, setiap hari Minggu. Jadwalnya hari Minggu cari Batam. pakaian-pakaian bekas seperti Iya. ini ya. Biasanya yang dibeli rok, celana, jaket, atau baju gimana, Mbak? Jaket, rok, celana, kemeja. Ya, sesuai kebutuhan aja ya berarti ya, Iya. Mbak ya. Kalau tempat favorit Mbak Rianti sendiri dalam memilih baju pakaian atau pakaian bekas ini, tempat di sini ada tempat favorit nggak? Ada Biasanya di mana? di atas. Di atas, sini juga. Iya, sini Siapa juga. yang buka pas? Oh ya. Cari yang baru. Cari yang elok. Oh, cari yang terbaru ya Iya. istilahnya. Barang baru beda ke baju baru. Oh ya, barang-barang yang masih fresh lah ya. Mm-mm. Mbak, kalau ada yang bagus? Udah ada nih yang dipakai. Oh, ada. Oh ya, yang ini ya. Bakar giginya. Iya. Udah tadi. Ya. Nah, pemirsa, sebenarnya baju bekas ini juga berkah di kalangan menengah ke bawah. Mengapa? Karena harganya yang relatif terjangkau, begitupun dengan kualitasnya yang masih sangat bagus.
Tidak ada yang lebih mematikan usaha pencapaian daripada keyakinan bahwa usaha tidak akan dihargai, bahwa dunia adalah tempat yang suram dan diskriminatif, di mana hanya disukai secara khusus yang dapat maju. Harga memanglah penting, bukan karena uang dianggap yang terpenting, tetapi karena harga adalah membawa informasi yang cepat dan efektif melalui masyarakat luas, di mana pengetahuan yang terfragmentasi harus dikoordinasikan. Semakin dilarang, maka dia akan semakin menjamur. Mungkin seperti inilah dilema yang terjadi pada bisnis penjualan baju bekas, dimanapun tempatnya, termasuk di Provinsi Bengkulu. Kan orang-orang nggak tahu kalau di sini itu brand-brand yang pilihan galau kan. Orang taunya ini ke Batam, harganya murah-murah. Tapi kalau di sini beda. Sini tuh barangnya barang tenderan galau, barang pilihan galau. Jadi itulah kalau orang nawar-nawar tidak ini ya, tidak pakai hati lagi. Kadang ada yang langsung cepat ceplos, kadang adalah yang macam mana ya, ngomongi harganya mahal-mahal di ke Batam, enaklah beli di Matahari, enaklah beli di mana itu. Misalnya nanya lepis, harganya 250, kayaknya mahal tuh, enaklah beli di ini Matahari apa di mall itu. Tapi kami diam aja, kami pantau-pantau aja. Jadi untuk menyikapi yang cah itu tuh dengan lapang dada lah, dengan santai aja udah Mbak. Lah biasa berarti yang cah itu. Itu biasa. Kalau yang pengalaman Mbak yang paling menarik nih selama Mbak di sini, misalnya ada yang beli secara banyak, tidak pakai nawar lagi. Ya ada juga sih kalau itu, apalagi kalau kami nak nutup tuh ya, kadang sampai 1 jutaan lebih, gitu, 500-an. Tidak nak tanpa nawar lagi. Gitu. Yo langsung beli, paling nawar, misal kalau belanjanya 1.200.000 cuma nawar 1.100.000 itu aja. Kemarin-kemarin juga ada dari Padang tuh, bapak-bapak. Karena nak jual lagi tuh. Ada potongan lagi nggak Pak? Kalau orang ngambil skala banyak. Potongannya aja ada, tapi tidak banyak. Karena di sini kan tidak untuk dijual belikan lagi. Ini kan untuk dijual aja. Beda kalau orang yang buka bal tuh kan bisa diambil dengan bisa dibagi harga gitu. Nah kalau untuk brand sendiri ngambil barangnya di mana Mbak balnya yang Mbak tahu? Separuh kadang ada kami beli bal, cak lepis, cak cak dasar, training. Tapi kalau yang lain tuh jaket-jaket apa-apa tuh dari orang buka bal, orang yang tuan bal tuh minta kami yang nendernya cak abangiin. Jadi kami nender, misal berapa pix kali berapa cak itu. Cak jaket kali 100 kami minimal 2 juta, 3 juta gitu. Pengalaman menarik Mbak di sini dalam perjalanan Batam, ada suka duka atau senangnya gimana? Ada. Ya, bisa diceritain sedikit? Dukanya juga ada. Sukanya kan enak lah di sini banyak kawan, jika. Yo. Ada pengalaman yang kurang menyenangkan nggak Mbak di sini? Ada. Kadang dari pelanggan kan. Oh, gimana pelanggannya Mbak? Ada yang cuman ada kadangan membanding-bandingkan ke orang lain tuh. Nah. Mbak sendiri ngadapinnya cak mana? Kadang diam aja, kadang kalau sabar ndak habis ya cak mana. Dijawab juga jatuhnya. Yo. Untuk akhir-akhir ini gimana Mbak? Sepi atau sedang atau rame cak mana pembelian di sini? Kalau Mbak ini sepi dah tuh, Sepi. Yo. Selama Mbak berjualan ini paling besar pendapatan dalam sehari itu berapa? Kadang 1 juta lebih. Dalam sehari. Yo. Kalau yang rendahnya kadang 200-an. 200-an. Yo. Itu dalam sehari ada yang cuma dapat 200-an. Yang paling besar 1 juta lebihan. Yo. Pada hari-hari tertentu atau gimana? Hari-hari tertentu, cak Minggu, Kamis, Kalau hari raya sendiri hari raya Ya. sepi. sepi juga. Hari raya kemarin juga sepi juga. Yo sepi. Harapan Mbak? Semoga di sini rame terus, dak ke tidak cak ini terus, tak sepi, cak itu nah. Tak semangat pula kerja kalau sepi cak ini. Kalau sepi ya otomatis pemasukan turun juga udah. Iyo.
Bisnis baju bekas akan tetap ada meski terjadinya pasang surut ekonomi. Baju bekas masih akan tetap ada, walaupun pemerintah melarangnya dengan berbagai alasan. Entah itu alasan kesehatan maupun pajak yang tidak dibayar dan dituding ilegal. Menarik nih pemirsa, kita akan mendengarkan cerita ataupun keluh kesah para penjual baju bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu tentang adanya fenomena thrifting atau tren penggunaan pakaian bekas di kalangan anak muda. Udah lama, udah 25 tahun. Masih pondok-pondok di sinilah, masih pondok-pondok dulu, belum ada yang kayak ini kan, dulu masih pondok-pondok bawah batang dulu bang. Harga barang masih murah. Udah buka balan sendiri atau ngambil juga ke orang lain atau gimana nih? Kami langsung ngambil sendiri ke Berarti tapi apa? transfer ya. Nah Bunda, kalau untuk balannya pun yang paling oke, paling oke-nya berapa nih Mbak harganya? Harganya bermacam-macam. Dari mulai 8 juta sampai ke atas. Itu berarti ada barang branded juga atau gimana? Ada banyak branded. Yang paling oke harganya yang tertinggi, yang maksimalnya berapa nih? Ada yang sampai 300. Kaos-kaos itu ada yang 200, 2,5. Tapi ada juga yang 5.000. Ada yang 5.000? Ada yang 10.000, 5.000 ada. Kalau jenis 5.000, 10.000-an apa? Itu sisa barang. Sisa barang. Setelah kita sortir yang harga mahal-mahal, baru sisanya itu kita 5.000, 10.000. Paling mahal 20, tapi masih layak pakai. Kalau untuk anak-anak kuliah itu masih bagusnya. Kalau suka dukanya di sini? Banyak deh, kadang kan barang susah. Ya, kadang kan barang susah kan. Padahal kami kan, kehidupan kami dari sinilah kan, ibaratnya itu kan untuk anak sekolah, untuk ini kan. Kadang-kadang barangnya ketangkap di jalan pernah juga. Pokoknya banyak ikonnya. Nah kalau untuk Bunda sendiri nih, harapan ke depannya ke mana nih? Harapan ke depannya tolong dipermudah barangnya. Kalau bisa jangan sampai terlalu tinggi kan. Karena kasihan dengan masyarakat yang bawah. Sebenarnya sangat tertolong kami jual Batam nih, Dek. Anak-anak mahasiswa, kan anak-anak sekolah yang orang-orang tidak mampu, nggak ada lagi yang pakai baju robek sejak kami jual Batam. Semuanya bergaya. Padahal harganya bisa terjangkau itu. Harga dari 5.000 kalau untuk yang ini kan, yang nggak branded kan, sampai 15.000, di bawah 20.000 paling mahal. Ya harapannya ke depan semoga barang itu lancar, dipermudah kan. Jangan dipersulit seperti ini. Ini dipersulit. Itulah harapan kami. Karena kan karyawan-karyawan sini kan banyak juga kami membutuhkan tenaga karyawan yang ini kan. Gajinya juga cukup lumayan karyawannya Bang. Begitu Bang, 50.000. Iya, nggak pakai ijazah, nggak pakai apa. Yang penting dia mau sambil kuliah, sambil kerja bisa. Cukup bantu pokoknya kalau Batam ini. Kamu ibu jualan Batam nih suka dukanya gimana? Kami kalau suka dukanya itu kalau dapat barang yang jelek ya, padahal kodenya itu sudah seperti yang kita inginkan, tapi pas kita buka misalnya basah, tidak seperti yang kita harapkan lah, apa brandnya tidak ada, kadang juga ada yang memang iqbalnya tuh istilahnya tuh biasa baik, tapi pas kita buka bagus jadi duit. Tidak segala sih barang itu sesuai dengan keinginan kita dapat untung. Yang jelas kalau seperti itu kami harus putaran cepat. Misalnya berapa orang tawar kami kasih. Kami tidak akan nangan-nangan barang itu karena yang jelas barang itu tidak akan dapat untung, kita harus balik modal aja lah, alhamdulillah. Ada tanggapan negatif dari sini? Tidak sih, kalau kami tidak ada istilahnya tuh kayak kemarin kan kami disuruh tutup kan karena sangat mengganggu dengan tekstil Indonesia. Padahal dari kami sendiri, kayak saya pakai tekstil Indonesia kan, tidak pakai istilahnya produk Batamnya tadi luar. Nah, jadinya untuk istilahnya ke depannya itu kami berharap untuk masyarakat pemakai thrifting ini kan, ya istilahnya kami bukan mengambil tekstil Indonesia atau kami memajukan yang kami, bukan. Kami kan untuk masyarakat menengah ke bawah untuk sehari-harinya. Kalau pakaian-pakaian tekstil Indonesia kan dia kan istilahnya untuk undangan, terus tidak semua masyarakat yang ingin pakai thrifting.
istilahnya tuh gimana ya, merakyat lah ini kan, karena passion dari thrifting ini kadang-kadang di sanonya di passion istilahnya tuh tekstil Indonesia belum keluar, kita sudah ada kan istilahnya tuh ngikut fashion lah. Jadi kalau ini berarti sasaran untuk dari pakaian bekas ini sendiri untuk dari menengah ke bawah. Tapi untuk kalau kalangan menengah ke atas ada juga yang kepengen sini nggak Bu? Ada nggak pelanggan di sini? Pengen, istilahnya tuh yang itu tadi pemakai barang branded. Oh, yang brand-brand. Lagi di Bengkulu belum ada istilahnya tuh apa namanya tuh kayak stokisnya belum ada. Yang ada kan Jakarta, Medan itu ada kan. Tapi kalau dulu jadi peminat pakaian brand itu dia larinya ke Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.